Halo para sobi-sobi Mince yang diberkahi dan dirahmati Sang Maha Kuasa. Gimana kegiatan hari ini, semoga lancar ya ah. Sebelumnya, Mince mau ucapin selamat pagi, sore, siang, malam tergantung kapan kalian dengerin Mince ngomong ya oke. Iya. Kenapa ya Mince berisik banget? Sebelum Mince kasih tahu ke kalian ada bocoran apa untuk sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini, mending yuk kita subscribe channel Dapur Verona, like video Mince, share video Mince ke teman-teman kalian, komen di bawah biar Mince bisa tahu komentar kalian, bunyiin loncengnya biar gak ketinggalan bocoran dari Mince karena kalau ketinggalan nanti kalian menyesal, penyesalan itu datangnya di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran hihia, kan? Oke ayo deh kita mulai dulu bocorannya. Jadi gini guys ceritanya, gimana? David, pengacar dan polisi saling diskusi gimana lalu berkata saya sengaja minta pihak kepolisian ke sini tanpa kasih kabar ke Reno dan pengacara saya gak mau sampai Reno kabur, jadi kita tunggu saja sampai dia datang. Pengacara Abimana bicara pihak kepolisian bisa langsung tangkap Reno, semua sudah jelas dia memalsukan identitas dan sengaja mau bunuh korban untuk menghilangkan jejak JRENG. Reno kaget dan syok. Reno pun mengumpat atau memberi kata kasar. Reno langsung lari dari sana. Reno lari panik sampai nabrak-nabrak orang-orang yang lalu lalang di rumah sakit berat. Reno nabrak pengunjung rumah sakit sampai jatuh. Lelaki itu marah. Lelaki itu lalu marah pakai metodong. Reno mau kabur, tapi orang itu tarik kerah baju Reno. Lelaki pun bertanya kesal, mau kemana lo? Minta maaf kek. Orang gak punya sopan santun. Keadaan jadi ribut dari kejauhan. Abimana dan yang lain lihat keributan itu tapi tidak terlalu jelas. Badan Reno terhalang lelaki yang sedang marah. Reno panik dan kabur dari sana. Polisi curiga, lalu samperin orang yang ditabrak Reno tadi. Polisi, ada apa pak? Lelaki itu masih marah-marah, tunjuk keluar itu pak. Gila tuh orang main tabrak aja gak minta maaf. Jangan-jangan copet lagi. Lelaki itu cek dompet, tapi masih utuh. Sementara itu, pengacara pamitan ke Abimana. Pengacara lalu bicara ke Tuan Muda. Tuan Muda, saya pamit mau urus pembebasan Bu Kinan ke kantor polisi. Abimana lalu meminta atau menitipkan pesan, saya minta tolong urus semuanya ya, Pak. Saya mau jaga di sini sampai Reno datang. Saya mau tangkap dia dengan tangan saya sendiri. David lalu berinisiatif, Tuan Muda, saya temani pengacara ke kantor polisi. Abimana lalu meminta ke David, bilang ke Kinan saya gak bisa jemput ya, Fit. David pun menjawab, baik, Tuan Muda. Abimana mengangguk. David dan pengacara pergi. Wadaw, Kinan bebas. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Aye Kinanti duduk di sel dengan pandangan kosong. Tiba-tiba sipir datang. Sipir memanggil Kinan. Bu Kinan. Kinanti tersadar dari lamunannya dan berkati sipir yang sedang buka pintu sel. Kinanti lalu bertanya, iya, Bu, apa ada yang berkunjung? Sipir pun membawa kabar baik, ada, silahkan bereskan barang Bu Kinan yang ada di dalam sel, karena hari ini Bu Kinan bebas JRENG. Kinanti bingung dan berkata, bebas? Anda jangan bercanda, saya sudah sangat terpuruk dan tidak punya energi lagi untuk candaan seperti ini. Kinanti bingung sampai terengah-engah. Emosional, takut ini hanya gurauan belaka. Sipir tersenyum bijak. Sipir lalu menjelaskan, Bu Kinan ini bukan candaan, mungkin sudah saatnya doa-doa Bu Kinan dikabulkan Tuhan. Mari Bu, setelah ini Ibu bisa dapatkan informasi selengkap nih. Kinan nangis bahagia tak terkira, dia sujud syukur pada Tuhan. Alhamdulillah ya, Kinan bebas akhirnya. Hihihi. Kinanti bersama sipir bertemu David dan pengacara yang sudah menjemput Kinanti. Kinanti sudah ganti baju. David senyum ke Kinanti. David lalu memanggil Kinan, Bu Kinan, tapi Kinanti masih bingung. Kinanti lalu bertanya lagi, Fit, beneran aku bebas? David mengangguk dan berkata, bener. Kinanti berkaca-kaca. Pengacara jelaskan semuanya. Pengacara korban sudah sadar dan menjelaskan semua kalau dia bukan itu, jadi segala tuduhan yang memberatkan Bu Kinan sudah dicabut. Bu Kinan bebas tanpa syarat. Kinanti terharu banget, matanya berkaca-kaca dan berkata, alhamdulillah Fit. Mas Abimana,
Lalu David menjawab, Kinan Tuan muda masih di rumah sakit, mau nunggu Reno datang dan menangkap Reno dengan tangannya sendiri, makanya cuma kami berdua yang jemput Bu Kinan. Kami gak mau Bu Kinan lebih lama di penjara. Kinanti nangis, emosional. Kinanti pun meminta ke David, saya mau ketemu suami saya. David mengangguk sambil berkata, setelah ini kita akan ke rumah sakit. Kinanti terisak, benar-benar lega sambil terus bersyukur. Kinanti lalu berdoa seraya bersyukur, terima kasih ya Allah, alhamdulillah kebenaran terbongkar. Lalu ke David dan pengacara pun Kinan berkata, terima kasih kalian sudah membantu saya. Di samping itu, Abhi dan polisi masih menunggu kedatangan Reno. Abhi nampak gelisah, sesekali lihat jam tangannya. Abhi, mana-mana sih manusia itu? Tumben banget udah jam segini nggak datang-datang. Tak lama kemudian, Kinan yang datang sama David dan pengacaranya. Kinanti lalu memanggil Mas Abhi. CRIING. Abhi pun langsung menyambut istrinya dengan sukacita. Abhi mana Kinan, mereka pun berpelukan erat, saling melepas rindu. Suasana haru dan bahagia. David ikut senang melihatnya. Kinan lalu menatap suaminya. Kinanti lalu berkata, haru, saya udah bebas Mas Abhi. Mana iya, saya tahu sekarang kamu percayakan ucapan saya. Selalu ada jalan keluar dari setiap masalah untuk orang baik seperti kamu. Kinanti, saya selalu percaya sama Mas Abhi. Kok Abhi dan Kinan kembali berpelukan. Lalu Kinan tanya lagi. Kinanti lalu bertanya, jadi benar, dia akhirnya mengakui semuanya? Abhi mana pun menjawab, ya, dia yang lebih dulu mengakui semuanya tanpa saya minta, gara-gara takut dibunuh Reno. Namanya Dileo dan selama ini semua yang dia lakukan atas perintah Reno. Kinanti kesal dan geram lalu berkata, Reno benar-benar keterlaluan. Abhi mana tetap kesal dengan Dileo dan berkata, biar bagaimanapun juga, Dileo tetap akan saya proses secara hukum karena dia sudah secara sadar melakukan penipuan terhadap keluarga kita. Tapi yang terpenting sekarang adalah memenjarakan Reno, karena dia dalang di balik ini semua. Saya mau dia mendapat hukuman yang setimpal. Abhi nampak udah geram banget. Kinan genggam tangan Abhi, tenangkan Abhi. Kinanti lalu berkata, tapi yang paling penting sekarang adalah, saya bahagia akhirnya kita bisa berkumpul lagi bersama. Abhi pun senyum dan mengiyakan mereka kembali berpelukan. Abhi ucapin makasih ke David. David menjawab, sama-sama. Tuan muda polisi datang menghampiri Abhi dan berkata, saran kami lebih baik kita langsung jemput saja saudara Reno di rumahnya, karena kita sudah cukup lama menunggu, dan kami tidak yakin dia akan datang ke sini. Abhi mana lalu menjawab, baik Pak, saya setuju. Mereka semua pun pergi dari sana. Awas ya, happy banget ya sama nih Mince. Juga ahehe, kalian jangan lupa tonton episode hari ini ya. Ahehe, yuk dadah, yuk bye bye guys.